Lajeng napa niku? Masalah niki apa? Ganti kekuasaan. Entah kudeta, apa revolusi atau apa. Rakyat banyak itu bertanya-tanya para rawuh. Itu kalau benar-benar ada revolusi, dipimpin kudeta, ambil alih, mulus apa enggak? Kalau enggak mulus sampai berbulan-bulan, parah. Paten-patenan sesama anak bangsa, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu jauh lebih sengsara daripada tetap ada pemimpin meskipun kita enggak pas. Meskipun sedikit mungkin merugikan kita. Makanya ada kaidah dalam kitab, sultanun dolum khairun min fitnatin tadum. Asal ada pemerintahan, ada stabilitas politik, meskipun mungkin dianggap agak zalim, itu lebih baik daripada terjadi perang saudara nggak kunjung jelas siapa pemimpinnya, ujung-ujungnya pecah negara itu. Sudan sudah pecah loh. Ada Sudan Darfur Selatan, ada Sudan Khartoum Utara, berdiri negara sendiri. Lek negara Islam pecah, sing guyang-guyu sapa? Yang punya politik divide and impera, politik pecah belah itu sapa? Tapi kan imperialis ya. Inggris, ya, Prancis, Itali, Belanda, Portugis, yang di bawah Allah Akbar jihad. Padahal itu marne nggawe senenge kono. Libya pecah dari papat. Tripoli, Benghazi pecah dari papat. Yang ini nggak tunduk kepada Tripoli, Tripoli juga nggak tunduk pada ini. Wis negara cilik. Diri si miring-miring dadi wajib. Lah masuk Indonesia yo ngono iku, Mas. Ojo gampang titik-titik kudeta. Supaya masyarakat itu bisa diprovok bermerek jihad, bermerek dakwah, bermerek amar ma'ruf nahi mungkar, bermerek menjaga NKRI, ngono. Tapi yang diusung misi kudeta, misi revolusi dan terusnya. Lalu pertanyaan pertama, mulus apa enggak? Kalau kata kamu mulus, kekuatanmu berapa? Dari sekian jenderal aktif yang ada, yang pro sampean berapa? Kalau agak imbang saja, itu lama perang saudara. Kalau ternyata yang pro sana lebih banyak, yang pro kamu kecil, itu kenekatan. Bunuh diri. Kalau akhirnya kami minta dukungan asing dukung nggak pernah gratis. Berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada, ganti kelompokmu yang jadi. Karena kelompok ini minoritas, pengen jadi, backup-nya itu bayar. Aku gelem backup sampean, tapi Freeport balik mana? Mahakam balik mana? Gitu. Blok Cepu balik mana? Exxon neng Aceh balik mana? Ini apa ini? Ojo gampang-gampang rakyat nih, gampang terpengaruh. Lajeng wong namanya ini misi senyap, apa kudeta itu mesti senyap. Yang belum jelas pertama, mulus apa enggak? Mulus itu kalau kekuatannya ini jauh lebih besar daripada kekuatan pemerintah. Yang kedua, itu kalau sudah berhasil digulingkan, sopo pemimpinnya itu? Ya kan nggak jelas juga.
Nah, apa pemimpin yang remeng-remeng itu lebih baik? Bagaimana kita nyimpulkan lebih baik? Wong kita juga nggak tahu wong remeng-remeng. Halo. Terus nanti misalnya dia jadi presiden, lalu menteri diganti dari kelompoknya, lalu menteri diganti dari kelompoknya, kanwil diganti, dirjen, direktur diganti, rektor, kepala sekolah diganti. Apa enggak geger orang? Sekian ratus ribu nyun sewu orang-orang kuat dan mereka intelektual, doktor, harus kehilangan pekerjaan. Akhirnya terjadi perlawanan juga. Pemerintah kedua hasil kudeta dengan cara menghabisi, menyingkirkan yang lain. Lalu yang lain juga diam-diam membangun kekuatan. Negara ini enak ini. Iki munggah, iki ambruk, iki munggah. Ngono tok. Lah kapan bangune, Mas? Paham ya? Jadi opini penggiringan ekonomi isu-isu, ayo kita lakukan perubahan. Kita begini. Koyok-koyok jihad-jihad. Husnul khotimah. Mati syahid. Padahal makanya Nabi ojo tenan ojo kudeta selagi masih tetap sholat. Ma'aqamu fikumus sholat, selagi mereka tetap menegakkan sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman Mbah Hashim itu negara Indonesia itu biyen dipimpin Jepang. Lalu Belanda ingin kembali. Ngerti nggih? Itu pun sikap Kiai NU mending mempertahankan yang ada ini. Jepang yang kadung pemerintahnya berjalan. Karena kiai-kiai itu juga ngerasa nih biar dipimpin Londo itu plus minusnya sakmene. Podo-podo non muslim tuh. Dipimpin Jepang plus minusnya sakmene. Akhirnya diputuskan mending wilayah yang ada ini melawan agresi. Betul nih orang. Dari dipikir secara fikih harfiah, kan nyun sewu Jepang ya non muslim kafir, masuk Mbah Hashim belani pemerintah kafir. Itu kalau dipakai opini-opini di framing enak. Oh GNU bela pemerintah kafir. Padahal konteksnya ini non muslim, ini juga non muslim, dan Mbah Yai sudah nimbang podo-podo non muslimi iki luwih mundorot timbang ini, iki ngepuke luwih nemen timbang ini. Ini podo Asia nih. Ini juga melakukan pendidikan anak-anak negeri nyun sewu oleh sekolah STM macam-macam. Anak-anak negeri dilatih kemiliteran dan seterusnya. Hitung-hitung masih lumayan, gitu. Dan juga mengangkat semacam menteri agama di zaman Belanda di zaman Jepang yang kebetulan ketika itu menteri agamanya juga Mbah Hashim Asy'ari. Jadi konteksnya bukan bela kafir. Ini elek, iki elek, tapi iki luweh elek. Sing dibelani elek, sing rapate elek. Napa? Kalau bisa yang paling baik di antara yang baik. Atau yang kedua, yang baik dari yang jelek. Terpaksa yang tidak patah elek daripada yang lebih elek lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pemerintah yang baru hasil kudeta nih baru. Nanti kita sebagai muslim, sebagai NU, kebijakannya kepada NU kayak apa? Mendirikan pesantren kayak apa?
ngurus makof masjid kayak apa. Karena kita pernah mengalami masa 30 tahun lebih. Jenenge mendirikan lembaga pendidikan juga papan nama Ma'arif NU. Itu saja sudah. Wah. Cuman nggak tahu tua itu, aku tahu tua. Artinya kami ya, karena kami dari orang tua Blitar juga mengelola pendidikan, Morosopo Lamongan juga mengelola pendidikan. Sampai Morotuwo ini karena ada instruksi papan nama NU harus diturunkan, diganti dengan papan nama lain, termasuk dulu Kurbane Salahuddin barang itu. Kan dulu aslinya Ma'arif NU, terus ada kebijakan gitu. Morotuwo kula niki nunggoki nang nisore papan nama karo nggawa bendho. Yo kok sapa ae kok dadak cacak wani menurunkan papan nama sekolah Ma'arif NU tak cocok. Jangan-jangan kalau terjadi kudeta sing mimpin ngono iku maneh. Apa enggak remek. Moga ojo gampang-gampang katut arus. Kok jana deloken kekuatannya berapa, analisa SWOT-nya kayak apa dan seterusnya. Mulus apa enggak? Kira-kira kelompok yang kayak begitu nanti kalau jadi kebijakannya ke bawah kayak apa? Camat lurah diapakno, kepala sekolah diapakno. Lalu kebijakan menyangkut dakwahnya NU kira-kira kayak apa? Nah, senyampang itu lam ya jelas. Senyampang itu enggak jelas pakai kaidah Islam, pakai kaidah usul fikih, la yajuzu tarkul muhaqqaq li ajlil mauhu. Tidak boleh kita itu membuang yang sudah nyata-nyata maslahat, meskipun maslahatnya enggak maksimal, karena kepencut itu tergiur, karena tergiur dengan iming wah, tapi belum jelas. Sama duwe bojo, maju rapate ayu, tapi nyatane sakinah. Rapate ayu tapi masake jos. Keluargamu ya ayem tentrem, anakmu pinter-pinter. Lah tapi rapate ayu lah, kon ya rapate ganteng kan piye maneh. Nyoto maslahat itu nyoto. Kadang-kadang lek nyawang wong dok selu ayu ya mungkin jeneng wong lanang Bu produk getun dhewe peh. Jeneng biyen niko ngono lho kadang wong lanang penyakit ini. Apa kata kaidah syara? Jangan kau buang maslahat yang nyata ini meskipun tidak maksimal hanya karena tergiur yang lebih top, yang itu belum tentu. Kadung bojomu mau pegat alasan rapate ayu, pengen golek sing luwe ayu, tibake wong ora gelem. Awake gak ngene. Berharap setelah revolusi mulus blok-blok, tibake perang saudara berkepanjangan. Ternyata pemimpin yang baru lebih jelek lagi. Awake gak ngene. Nah, gimana perbaikan? Perbaikan pelan-pelan itu dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Perkara dalam pemerintahan ada yang nggak baik. Zaman Nabi ada yang nggak baik juga. Ada Yahudi, ada munafik. Zaman Nabi itu ngadepi munafik, kebetulan jadi pejabat munafik, kemeng. Terus ada Kristen juga di Madinah, negara yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong nyuwun sewu, malaikat nate nesu. Nabi kula matur, lha apa? Kula cepote Jabal Ahbas ini. Tak cepot, tak amblek nene wong-wong entek matek. Ngono iku. Dadi lek saiki ana wong demo kereng, biyen malaikat luwih kereng. Tak cepoti Jabal Ahbasen.
amblek ning wong-wong cek mate. Apa kata Nabi? Ojo. Sapa ngerti bapak mblegedus mendelik-mendelik metel-meteli. Besok ana anak putune sing alim-alim hafal Quran. Ojo dipateni. Wong munafik sing metel-metel ngene. Sahabat kaya Umar wis ora telaten. Iku yang protes Nabi. Jare Umar, kula tandangi Nabi. Jare Umar, wong Umar dilawan. Apa kata Nabi? Ojo. Apa? Nanti akan tercatat dalam sejarah Muhammad membunuh umatnya sendiri. Muhammad bukan pembawa rahmat. Muhammad bukan penyebar perdamaian. Muhammad bukan tokoh kemanusiaan. Jangankan orang non-muslim, sesama muslim itu dibunuh. Ini kalau sampai Nabi Muhammad membunuh orang munafik, nanti nama Islam itu menjadi tidak baik. Ajaran Islam jadi tidak baik. Halo? Jadi repot juga loh mensikapi orang munafik ini. Nggak dikampleng yang nganyel nih. Dikampleng lah mosok kiai mateni muridé dhewe. Mosok Nabi Muhammad mateni umate dhewe. Wong munafik iki senajan metel wong dohire Islam. Ditlateni mboten para rawuh. Tokoh munafik yang namanya Ubay bin Salul mati. Niku lho anake niku lho tiba yo terkesima dengan sikap Rasulullah. Nabi dimusuhi bapakku, difitnah bapakku. Kaya enggak tahu bales emosi piye tenan. Dilalah bapaknya mati yang namanya Ubay bin Salul. Anake sowan Nabi, bapak kula sedo nggih. Dalem badhe matur napa? Gamis jenengane sampean cepot. Kula suwun kula damel ngafani bapak kula. Ben ora dikepuki malaikat mungkar nakir. Lah gregetne ngenten iki. Urip ngreweti mati sik njaluk. Nama. Kan apa kata Nabi? Fa'atahu iya. Lalu kami coba itu pun diberikan kepada si anak itu buat ngafani bapaknya. Memang Nabi kehilangan coba. Nabi ngelus dodo baru. Tapi moralitas Islam menang. Top Islam. Sehingga akhlak begitu kita bangga menjadi Islam, bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku lho para rawuh. Pokoknya mensikapi situasi kira-kira ya begitulah. Zaman peres-peres dewe, zaman simbol-simbolnya dewe. Jadi ada infrastruktur, nanti akan ada kawasan industri, ada sentra, ada kawasan ekonomi, ada sentra industri, ada UMKM ke bawah, kebijakannya beda-beda. Terus itu perlu karena akan ada bonus demografi di mana penduduk kita melesat, yang usia produktif jumlahnya banyak. Itu kalau nggak ditarikan lapangan kerja, nggak karu-karu. Niki mawon mugi-mugi bisa dimengerti dan muga-muga Indonesia selamat aman, umat Islam selamat aman, kita sedaya diparingi selamat dunia akhirat. Al-Fatihah.